Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sen dari SD Negeri 1 Sumikir. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai dan peran saya sebagai guru penggerak 3 tahun ke depan. Aktivitas guru penggerak selama 3 tahun mendatang. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak 3 tahun ke depan? Saya akan melakukan 3 tahun ke depan berdasarkan nilai dan peran menjadi guru penggerak, yaitu ada 5 hal. Yang pertama, berpihak pada siswa, mandiri, inovatif, dan lain sebagainya. Yang pertama, berpihak kepada murid. Berpihak pada murid, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid, melaksanakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan apa yang murid inginkan, sehingga saya menjadi among bagi peserta didik saya, atau menjadi penuntun bagi peserta didik saya mencapai kodratnya yang sempurna. Berpihak pada murid, sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid-murid saya. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid, membantu para murid untuk menjadi mandiri dalam belajar dan mengutamakan keberpihakan kepada murid. Jadi di sini murid diutamakan dalam melakukan aktivitas saya sebagai seorang guru. Ya, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Saya akan melanjutkan program-program atau pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti pembelajaran yang aktif interaktif, kemudian yang inovatif, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Nah, selain itu saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik menggunakan media pembelajaran yang bagus, mengolah diri secara individu maupun orang lain melalui diskusi kelompok, dan memanfaatkan lingkungan yang ada. Yang kedua adalah nilai mandiri. Sebagai guru yang memiliki kemampuan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi anak didik saya. Saya akan berusaha mandiri untuk meningkatkan kapasitas diri saya sebagai seorang guru penggerak, sehingga akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Secara mandiri, sudah meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti diklat-diklat atau kegiatan positif yang berdampak baik untuk siswa dan rekan sejawat saya. Nah, kegiatan yang saya lakukan, saya mengikuti beberapa kegiatan secara mandiri. Kemudian nilai yang ketiga adalah inovatif. Inovatif, jadilah guru yang inovatif menyesuaikan pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Saya akan berusaha untuk menciptakan trik-trik yang baru. Nah, saya akan membuat YouTube dan mendownloadkan ke sana. Kemudian saya akan membuat trik-trik yang baru dan saya akan mendokumentasikan ke dalam buku digital, sehingga hal-hal yang inovatif akan menjadi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Diklat-diklat yang saya ikuti, saya akan dokumentasikan dalam trik-trik situ menjadi seorang guru yang baik. Saya akan dokumentasikan ke dalam YouTube secara digital dan saya akan sampaikan kepada teman-teman saya. Reflektif. Nilai yang keempat adalah reflektif. Setelah 3 tahun ke depan, saya akan merefleksikan diri saya terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Reflektif itu bisa dilakukan dengan 4F dan bisa dilakukan dengan reflektif yang lain. Reflektif ini sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri
terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Refleksi ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar saya mengetahui jati diri saya, apakah kekurangan dan kelebihan saya. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan berkelanjutan adalah merefleksikan diri saya, kemudian saya mendokumentasikan setiap kegiatan dan membuat catatan-catatan yang harus saya perbaiki. Kegiatan saya selalu merefleksikan diri saya merefleksikan melalui proses pembelajar, saya merefleksikan melalui praktik baik dengan rekan sejawat atau komunitas saya. Jadi intinya saya melakukan refleksi secara mandiri dan juga secara berkelompok dalam proses pembelajaran agar dapat terlihat kekurangan dan kelebihan yang telah saya lakukan. Kolaboratif. Sudah barang tentu saya sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kolaboratif. Kolaboratif adalah bersinergi dengan teman sejawat atau dengan orang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik atau tujuan tertentu. Sebagai manusia sosial, saya harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain agar tujuan pembelajaran berpusat pada siswa dapat terlaksana dengan baik. Kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid maupun komunitas praktisi di lingkungan saya atau di KKG baik kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Selain itu juga saya akan berkoordinasi dengan pengawas dan juga korwil untuk menjalankan program-program pendidikan yang termutakhirkan atau yang kontemporer yang dapat saya lakukan atau dapat berkontribusi. Kegiatan yang saya lakukan adalah di KKG bisa, dengan koordinasi dengan korwil dan kepala sekolah bisa, dan lain-lain. Kolaborasi membuat pembelajaran yang menarik. Membuat video pembelajaran melalui channel YouTube bisa diakses oleh siapapun, dan kolaborasi dengan rekan guru penggerak lain untuk membentuk suatu komunitas, karena guru penggerak juga membutuhkan komunitas untuk mengembangkan nilai-nilai yang mereka dapat, sehingga saling menguntungkan dan menjadi guru penggerak yang baik di Kabupaten Purbalingga. Kolaborasi merupakan keterampilan di abad 21 ini yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan zaman. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang gambaran 3 tahun ke depan menjadi seorang guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.